Sobat JKN, kembali lagi di podcast Harmoni. Hari ini saya dengan satu orang narasumber itu akan berbincang mengenai topik yang lagi panas atau hot dan Bapak Ibu Sobat JKN perlu harus tahu. Apa itu? Nah, clue-nya adalah kita sekarang itu sudah kenal ya dengan teknologi dan kita kenal juga dengan nama transformasi digital. Ini termasuk di pelayanan kesehatan. Pasien juga sekarang tidak perlu untuk menunggu lama di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena antrinya cukup mudah, yaitu melalui aplikasi Mobile JKN yang ada di handphone Bapak Ibu. Nah, detailnya seperti apa sih pemanfaatannya? Kita langsung saja dengan narasumber kita, Mas Anggi. Beliau ini adalah staf mutu dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram. Halo Mas Anggi, apa kabar? Selamat pagi. Pagi. Ya. Gimana Mas Anggi, apa kabar? Oh, baik sekali kabar saya. Ini gimana? Oke, alhamdulillah sehat. Jadi gini Mas Anggi, seperti yang tadi kita udah obrolin terkait dengan Mobile JKN nih. Nah, kita tahu nih banyak banget pertanyaan dari peserta terutama yang menggunakan Mobile JKN aktif. Itu emang bisa ya ngantri lewat aplikasi Mobile JKN? Oh, tentu saja bisa. Itu sangat memudahkan sekali. Saya banyak sekali menerima testimoni dari pasien yang benar-benar memanfaatkan aplikasi Mobile JKN. Ternyata memang sangat membantu sekali. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, caranya gimana sih Mas Anggi untuk bisa mungkin dijelaskan singkat aja? Baik, yang pertama, pastikan Sobat JKN memiliki kepesertaan aktif dan nomor HP yang sesuai. Dan download aplikasi Mobile JKN di HP Sobat JKN sekalian. Gampang banget ya, jadi kartunya aktif dan kemudian tinggal download selesai. Ya. Nah, tapi untuk mengantri ini bisa di mana aja sih? Apakah bisa di rumah sakit saja atau gimana? Oh, tentu saja bisa. Yang pertama, pastikan dulu Sobat JKN itu download aplikasi Mobile JKN, kemudian pastikan sudah mendapatkan surat persetujuan kontrol. Jadi Sobat JKN bisa mengecek ketika sudah selesai dari pelayanan di baik itu di rumah sakit ataupun di fasilitas pertama, pastikan sudah mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN untuk pelayanan selanjutnya. Jadi itu akan sudah memiliki antrian dan selanjutnya itu bisa mengantri secara online. Jadi tidak perlu lagi lama-lama di baik itu di puskesmas atau di rumah sakit hanya untuk mengambil antrian. Jadi antrian hanya cukup melalui HP Sobat JKN sekalian. Wah, gampang banget. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mas Anggi dari peserta. Sebenarnya kita tuh kapan sih ngambil antrian atau ngantri lewat Mobile JKN? Apakah bisa mungkin sehari sebelum atau misalnya 1 minggu atau bahkan sebulan gitu, baik di tingkat pertama maupun di rumah sakit? Baik. Seperti apa? Kita harus bagi dua terlebih dahulu. Jadi kan ada dua sistem antrian yang Mobile JKN, baik itu di vaskes pertama maupun di rumah sakit. Itu perbedaannya. Jadi yang pertama, saya mulai dulu untuk yang di vaskes pertama. Untuk yang di vaskes pertama, Bapak Ibu tidak perlu ada syarat apapun. Pastikan langsung bisa mendaftar pada hari itu atau 1 hari sebelumnya dan pasti akan langsung mendapatkan antrian. Pastikan jadwal dokter sudah sesuai di aplikasi Mobile JKN. Sobat JKN pasti akan sudah mendapatkan nomor antrian pada baik itu hari ini maupun hari berikutnya. Yang kedua, itu untuk yang di rumah sakit, itu pastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan surat kontrol. Kemudian setelah mendapatkan surat kontrol, kemudian itu batasnya adalah 7 hari sebelum surat kontrol itu diterbitkan. Jadi bisa mengambil 7 hari sebelum tanggal kontrol ya. Tanggal kontrolnya itu Sobat JKN bisa mendapatkan antrian pada hari yang sudah ditentukan. Wah, gampang banget. Jadi kalau FKTP bisa H-1, kalau rumah sakit bahkan bisa 7 hari sebelumnya ya. Bisa. Jadi kita nggak perlu lama-lama ya Mas Anggi di rumah sakit. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Anggi dari peserta. Kalau misalnya nih ya, ternyata kita sudah mengantri lewat aplikasi Mobile JKN, terus kita berhalangan hadir pada hari itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama memang di aplikasi kita klik dulu batal. Kemudian memang prosesnya memang agak lama karena di sini intinya dalam antrian online di sini adalah mengatur jadwal. Jadi kita tahu peserta JKN ini jumlahnya sangat banyak, jadi diperlukan pengaturan
baik itu pengaturan jadwal kedatangan pasien maupun jadwal dokter. Nah, dan saat itu dalam pengaturan itu kita harus klik dulu batal, kemudian kita bisa mengkonfirmasi kalau mau mengambil jadwal kembali. Kami di semua rumah sakit sudah ada kontak PIC masing-masing rumah sakit, namanya petugas informasi dan penanganan pengaduan. Nah, Bapak Ibu bisa calling di sana untuk petugas informasi dan pengaduan. Bapak Ibu bisa kemudian melakukan pengambilan kembali melalui aplikasi Mobile JKN. Seperti itu. Termasuk di FKTP juga ya, Iya, kami juga betul. bisa. Di FKTP juga bisa. Baik. Tinggal diklik batal gitu. Klik batal, baik. Atau mungkin kalau misalnya kesulitan, Sobat JKN bisa klik di informasi dan pengaduan yang ada di aplikasi Mobile JKN. Nanti di sana bisa mengirimkan jawaban, baik itu yang misalnya butuh nomor kontak dari masing-masing PIC, baik itu di vaskes pertama maupun di rumah sakit, itu nanti akan dikirimkan pesan berupa nomor yang bisa dihubungi untuk masing-masing fasilitas kesehatan. Oke Mas Anggi, berarti tadi kan udah disebutin nih nama PIC. Nah, semisalnya peserta ada kendala, baik itu misalnya gagal mengambil nomor antrian atau misalnya surat kontrolnya tidak ditemukan gitu, berarti bisa juga ke kontak tersebut? Bisa, sangat bisa. Jadi baik itu permasalahan, itu semua permasalahan. Jadi peserta memang muaranya bisa melalui menghubungi petugas informasi dan pengaduan, baik itu terkait antrian maupun pelayanan juga bisa. Jadi misalnya mau mengeluh tidak mendapatkan pelayanan atau mungkin obat diberikan kurang atau misalnya ada pembatasan hari rayap atau bagaimana, itu bisa mengkonfirmasi ke petugas informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Jadi itu memang tugasnya. Cukup mudah sekali ya Mas Anggi. Betul. Jadi Sobat JKN tidak perlu ragu untuk mengambil nomor antrian melalui aplikasi Mobile JKN, karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Anggi tadi, caranya gampang banget. Kalau boleh saya rangkum ya Mas Anggi, tinggal download aplikasinya, registrasi, kemudian kalau misalnya mau mengantri di puskesmas atau di dokter tingkat pertama ataupun di rumah sakit, dipastikan diklik di menu antrian dan kemudian nanti disesuaikan, dan itu dapat diambil 1 hari sebelum atau di rumah sakit bisa 3 hari sebelum. Apabila Bapak Ibu Sobat JKN ada pengaduan atau hambatan, dapat menghubungi PIC yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas, dokter ataupun klinik lainnya. Bagaimana Bapak Ibu Sobat JKN? Gampang banget. Yuk sekarang download aplikasi Mobile JKN. Semuanya gampang, mudah, cepat dan setara.